Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang ada di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan cinta. Kali ini saya sebagai pendakwa akan berceramah dengan tema ruh dari sorga. Jadi teman-teman itu harus paham tentang ruh. Ruh itu pertama dari sorga ya, tentang hidup ya. Turun ke rahim ibu. Dan 9 bulan di rahim ibu itu berjuang keras untuk supaya teman-teman bisa hidup. Teman-teman bisa hidup tuh, karena ruh itu ada stay di dalam rahim ibu. Jadi ibu merawat kalian semua, teman-teman semua dari rahim itu ruh stay. Setelah itu ibu itu melahirkan dan ruh itu masuk ke dunia menjadi manusia. Jadi teman-teman tuh jangan membuat ibu kalian menangis. Jangan membuat ibu kamu menangis. Karena itu dosa yang sangat besar. Dan doa kalian dan sholat kalian tidak akan sampai ke Allah SWT. Karena kalian tidak menghargai seorang ibu. Gitu guys. Jadi teman-teman harus paham tentang kehidupannya. Jadi kalian bisa hidup, teman-teman bisa hidup karena ada ruh. Jadi sebelum teman-teman sholat ya, teman-teman harus menghormati kedua orang tuamu. Ibu yang membesarkan kamu, ayah kamu mencari nafkah, baikkan striker, ibu sebagai kiper ya kan. Jadi yang mendidik kamu adalah seorang ibu gitu ya kan. Kamu menjadi manusia itu karena ibu ya. Semua wanita di dunia ini bisa melahirkan, tapi membentuk anak itu menjadi soleh atau soleha tidak mudah. Jadi peran ibu itu sangat penting. Jadi teman-teman harus setia, harus taat kepada ibu. Jangan berkata ya, atau menolak perintah seorang ibu ya, karena ibu itu adalah sorga ya. Sorga manusia ada di telapak kaki ibu. Doa ibu sangat mujarab. Jadi teman-teman harus percaya bahwa ibu itu betul-betul utusan Allah SWT. Ya istilahnya malaikat pelindung ya. Jadi teman-teman ada pesan seorang ibu, nah kalau merantau nanti tolong jangan lupa sholat ya naknya, jaga diri kamu baik-baik. Itu ibu. Kalau kamu tidak ada kabar berita ibu kamu sudah pusing ya memikirkan kamu. Jadi kamu harus hormati ibumu atau hormati kedua orang tuamu ya. Jadi baru sholat kamu, baru doa kamu didengar kepada Allah SWT. Setelah itu pada alam ini, lingkungan ini, hewan, tumbuh-tumbuhan dan ciptaan makhluk hidup oleh Allah SWT itu harus betul-betul dijaga. Jangan tidak ya, jangan merusak alam ini sehingga alam itu akan marah. Kenapa alam akan marah? Karena itu ciptaan Allah SWT. Jadi teman-teman harus ibadahnya betul-betul khusyuk di bulan Ramadan ini. Nanti jelang Idul Fitri atau hari kemenangan nanti, apa istilahnya kameramen? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah hari keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hidup manusia ke depannya atau setahun ke depannya. Nah, hari Lailatul Qadar itu adalah hari yang sangat mulia ya, dan keputusan Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk tentang hidupnya manusia. Dan dunia ini terasa sempit, dipenuhi oleh malaikat-malaikat dari surga, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu waktunya kalian memohon ampun, memohon segala-galanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya teman-teman banyak rezeki, panjang umur, sehat walafiat. Karena momen di Lailatul Qadar itu sangat luar biasa ya. Puasa ya 1 bulan penuh 30 hari lamanya, tapi momen di hari keputusan dan ketetapan Allah SWT yaitu teman-teman harus betul-betul taat dan ibadahnya dikencangkan ya, karena dunia ini terasa sempit, dipenuhi oleh malaikat-malaikat dari surga ya. Jadi teman-teman di Lailatul Qadar itu harus betul-betul ibadah ya. Ibadahnya juga kepada orang tua, ibu dihormati, disayangi ya, diberi rezeki juga kalau teman-teman sukses. Kalau teman nggak sukses ya doakan orang tua kamu ya kan. Jadi teman-teman semasa orang tua kamu masih hidup, berbuatlah kebaikan kepada orang
tua kamu itu nomor satu, baru kepada orang lain. Jadi di saat Lailatul Qadar itu ya teman-teman harus berbuat kebaikan. Kalau teman-teman berbuat kebaikan, samping kiri kanan kalian itu ada malaikat-malaikat Tuhan atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu supaya teman-teman panjang umur dan banyak rezeki. Kalau teman-teman tidak lakukan di hari Lailatul Qadar itu, waduh sayang sekali ya, karena itu momen yang sangat luar biasa. Dunia ini terasa sempit karena dipenuhi oleh angel-angel atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Momen itu harus dipergunakan dengan baik. Pesan saya sebagai pendakwah, jangan tinggalkan sholat, jangan tidak berbuat kebaikan, karena kebaikan itu adalah dari yang Maha Sang Pencipta. Jadi teman-teman selagi masih hidup, lakukan berbuat kebaikan, bukan hanya di momen Lailatul Qadar saja, seterusnya sampai Idul Fitri. Terus berbuat kebaikan sampai kau mati, dan mati nanti teman-teman masuk surga yang abadi. Jadi bilangnya dunia itu hanya sementara, akhirat selamanya. Pikirkan dari sekarang ya, hidup di penuh dengan kedamaian, namanya Darussalam, hidup penuh dengan kedamaian di sana. Itu teman-teman harus ingat. Kamu muda mencari nafkah sampai tua sukses, tapi ada batasnya. Tapi kalau kau mencari ilmu agama dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batas dan hidup kamu abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum.